Awal kisah dimulai. Kekaisaran Gama kota Ultane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiaoyan Sun-er dan Cailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Daoqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Sejak saat itu di Kekaisaran Gama kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama dan keluarga kecil Xiao juga berkembang. Kaisar Yan Xiaoyan. Di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Ucap pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini sepertinya agak akrab. Dia adalah Kaisar Api Xiaoyan. Sosok legendaris yang menyelamatkan dunia tengah dari kaisar jiwa surga dan bahkan menyelamatkan benua Daoqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan kaisar surga jiwa, benua Daoqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Daoqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan Daodi di benua Daoqi. Nafas ini seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Ucap Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Pada saat ini sesosok dengan anggun berjalan keluar dari ruang yang hancur. Menatap pria berbaju hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyuman. Xiaoyan gege, suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil. Ucap Xiaoyan berbalik menatap pipi Sun-er yang lembut dan sedikit merona dan tersenyum sedikit. Ya, terima kasih Xiaoyan gege, kau membuka saluran dunia misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, aku khawatir di benua Daoqi masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Daodi. Ucap Sun-er menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu Sun-er dan Xiaoyan berpelukan erat dan kemudian Xiaoyan dengan lembut memeluk pinggang Sun-er. Apakah kita datang pada waktu yang salah? Pada saat ini dua pria parubaya keluar dari kehampaan. Mereka menatap dua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, namun aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sebenarnya adalah Daodi. Ayah, Senior Zukun, ucap Xiaoyan berkata kepada dua orang di langit. Hahaha, tidak masalah. Sun-er sudah menikah denganmu dan itu salah satu keinginanku. Tapi kau benar-benar anak kecil. Aku pikir aku baru saja mengirim Sun-er ke keluarga Xiaomu dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Tausen. Aku tidak dapat membayangkan bahwa sekarang aku telah benar-benar kehilangan anakku dan kehilangan tentaraku. Namun berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Daoseng. Dan itu dianggap murah untukmu. Ucap Gu Yuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiaoyan dan putri kesayangannya Sun-er. Hahaha, Xiaoyan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan yang menatapnya dengan ekspresi lega. Cailin juga keluar. Ucap Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan. Tiba-tiba kilau 9 warna yang luar biasa dimuntahkan.
Dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya dia mencapai sebuah terobosan. Cailin berbaring dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaannya yang tersisa. Dan kemudian sang ratu seperti biasa berkata dengan dingin, "Ini adalah Kaisar Dou, tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri." Dan segera berkata kepada Xiaoyan, "Xiao Xiao baik-baik saja. Dia telah mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri." Ucap Xiaoyan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Pada saat ini mereka berlima berjalan dari gunung belakang ke pintu masuk utama rumah Xio. "Jangan khawatir, Yan aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Dunia baru berbeda dari benua Daoqi. Kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal." Telapak tangannya bertumpuk pada bahu Xiaoyan. Sejak perang antara dua kaisar, Xiaoyan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xio penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Daodi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiaoyan telah mendapatkan manfaat dari kekuatan darah. Dan kekuatan mereka seperti perahu, sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xio berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Pada saat ini mereka diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xio. Dan mereka berlima juga mengerti bahwa Daodi yang kuat harus meninggalkan benua Daoqi. Pada saat ini segera mereka muncul di puncak Zhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar. Dan itu disebut Gunung Xuangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xio beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menatap kehampaan tak berujung di depannya, tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun di bawah punggung kurus itu, tampaknya bahkan langit dan bumi hanya terhalang. "Kau sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dao, tapi hanya karena kurangnya origin Qi kau tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kau akan dipromosikan menjadi Kaisar Dao," ucap Xiaoyan dengan senyuman. "Hei, tapi meskipun kau dipromosikan menjadi Daodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kau dan aku. Di level berapa kau sekarang?" ucap Zukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Daodi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret, aku samar-samar merasa bahwa kekuatanku telah meningkat. Tetapi tidak ada catatan tentang Daodi di benua Daoqi dan aku tidak tahu, ucap Xiaoyan sedikit tidak berdaya. Daodi adalah tingkat yang terkuat di dunia ini. Dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dao. Di dunia itu mungkin ada jawabannya. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat. Benua Daoqi tampaknya mengerumuniku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap kehampaan yang tak berujung dan bergumam. "Aku ingin tahu tentang suara yang kau bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui," ucap Zukun memecahkan mulutnya dan mata anehnya mulai panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi. Namun di dunia misterius itu mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. "Apakah kau takut?" ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. "Benarkah?" Zukun berkata sambil tersenyum juga. Pada saat ini Xiaoyan mengangguk mengambil nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah.
Senyum seperti ini belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas jalan Daoqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Guyuan dan Zukun melayang dekat dengan Xiaoyan. Mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka dan bertanya dengan suara yang rendah. Xiaoyan, apakah ini lorong menuju jalan dunia lain? Xiaoyan sedikit mengerinyit lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke langit. Dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong. Dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap mata. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya kekuatan lain mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suguandi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras. Lapisan awan tebal menggeliat dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau dan mengerikan. Ini adalah jalan menuju dunia lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiaoyan menjentikan jarinya dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Sun Er. Semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, kita akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain. Dan kalian dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal sangat menakutkan. Dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Setelah berbicara, di tangan Xiaoyan ada 4 cincin penyimpanan dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiaoyan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian Xiaoyan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiaoyan, alkemis nomor 1 di benua Daoqi. Ketika Xiaoyan berbicara, wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan tidak ada jejak paksaan menyebar, oleh karena itu mereka harus berhati-hati. Ketika kita memasuki lorong, kalian harus mengikutiku dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika kalian menghadapi krisis, hal pertama yang kalian butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk kita terpisah, selama ada giok jiwa lebih mudah untuk menemukannya. Ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Sun Er. Tidak ada yang tahu apa itu dunia misterius. Meskipun mereka tidak tertandingi di benua Daoqi, ketika mereka sampai di sana itu tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Sun Er dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Cailin dan Sun Er juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiaoyan. Jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam lagi dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Sun Er dengan kedua tangannya. Dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat dengan cepat. Dia menyapu jauh ke lubang hitam gelap seperti kilat dan di belakangnya Guyuan dan Zukun mengikutinya. Pada saat ini tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat meteor yang melesat melintasi langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiaoyan dan yang lainnya. Dan terlihat ada banyak sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisarian, selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di benua Daoqi dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia itu akan 10 kali lipat lebih menarik daripada benua Daoqi. Hahaha, ketika aku dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, aku akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat.
Pada saat itu kau harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmat berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yalou tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiaoyan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, ibu Sun Er, aku akan datang untuk mencarimu ketika aku mencapai Daudi. Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, matanya mengeluarkan air mata. Xiaoyan, kau tidak bisa mati. Kau masih harus memberiku obat untuk berlatih. Ucap Ziyan tahu berapa banyak Xiaoyan telah membantunya. Akhir juga merupakan awal. Dunia baru, Xiaoyan menantikan dunia baru di hatinya. Dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku Xiaoyan datang ke benua yang tidak dikenal ini. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat ini di setiap lorong ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Dan tampaknya walaupun telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi aneh bahwa tidak ada akhir. Tidak ada jejak Dauki di lorong ini. Dan sepertinya ada zat dalam kegelapan yang perlahan menelan Dauki kita. Ucap Xiaoyan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa lorong ini begitu panjang? Ucap Gu Yuan. Ketika dia berada di benua Dauki, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai Daudi. Tetapi sekarang dia telah terbang untuk waktu yang lama dan belum menemukan ujung dari lorong ini. Segera sentuhan kegelisahan muncul di hati Gu Yuan. Dan kemudian dia buru-buru menatap Xiaoyan. Lihat, sepertinya ada cahaya di depan. Dan pintu keluar harusnya ada di depan. Tetapi semua orang harus berhati-hati. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ucap Xiaoyan menatap ruang ini. Dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung keluar. Saat berikutnya Xiaoyan diam-diam menemukan bahwa ada dua titik cahaya aneh yang berada tidak jauh dari mereka. Jadi dia berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya dan mengingatkan mereka untuk bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar. Itu terlihat seperti binatang buas yang baru saja membuka matanya setelah tertidur dengan lama. Tunggu, berhenti. Apa yang kau lihat? Aneh, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dan kemudian mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kampahan di sebelah pintu keluar lorong. Gu Yuan, Zukun, Cailin, dan Sun Er melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Bagian awal itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak cocok dengan kegelapan. Dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Sepertinya ada yang salah. Pikiran ini tidak bertahan selama 1 menit di hati semua orang. Dan tiba-tiba sebuah mutasi terjadi. Pada awalnya dia tidak tahu apa itu. Tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Ketika melihatnya untuk waktu yang lama itu membuat semua orang bergidik. Hahaha, benua Dauki tidak pernah memiliki orang kuat Daudi selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa dibebaskan sekarang. Di dalam terowongan yang gelap, seolah-olah nafas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kampahan yang gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Pada pandangan pertama, hanya pupil besar yang terlihat. Jika tidak hati-hati observasi benar-benar tidak dapat menemukan nafas gelap yang tersembunyi. Melihat mata besar di depannya, Xiaoyan adalah orang pertama yang merasakan aura mengerikan. Itu bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera lemparan 3 transformasi misterius api surgawi. Transformasi api iblis, transformasi ketiadaan, dan transformasi kaisar api. Dan kemudian penguasa berat suan dengan cepat mengembun di tangannya. Karena bahkan jika kekuatan Xiaoyan Daudi, namun menghadapi sosok di depannya tatapan matanya membuat kulit kepalanya bergelitik. Belum lagi 4 Sun Er lainnya yang melangkah ke Daudi setelahnya. Yang aneh ketika Zukun baru saja menghadapi mantan sepasang mata itu.
Dia benar-benar merasa seperti akan sujud dan menyerah. Dan bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh dan semakin dekat jaraknya maka itu semakin kuat. Sial, apa yang terjadi? Untuk mencegah Xiaoyan terganggu, Zukun tidak mengatakan apa-apa kepada Xiaoyan. Dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiaoyan menatap sepasang mata besar di depannya. Dia dengan erat memegang penguasa berat Suan dengan satu tangannya. Dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Sun Er dan Cailin tentang Xiaoyan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini? Pada saat ini mereka saling melirik secara acak dan siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati. Sudah lama sekali aku tidak memakan kekuatan Dodi. Dengan beberapa dari kalian, aku benar-benar bisa melahap makhluk sialan ini dan menyingkirkan kehampaan yang tidak berujung ini. Ucap suara-suara datang dari segala arah. Tetapi di kerumunan di depannya dia hanya menunjukkan sepasang pupil besar. Dan sosoknya terintegrasi ke dalam ruang gelap. Kami adalah Daudi yang baru dipromosikan dari benua Dauki. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong. Aku tidak tahu bagaimana kami mengganggu istirahat senior. Jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Mata besar itu berbicara. Xiaoyan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu. Pada saat ini tangan Sun Er dan Cailin tersembunyi dalam kegelapan. Mengandung kekuatan mengerikan yang mencekik. Sun Er dan Cailin yang melihat Xiaoyan seperti ini menambahkan gerakan yang dibuat Xiaoyan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan? Tepat ketika mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiaoyan. Ini hampir mendekati pintu keluar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Gu Yuan dengan cemas. Dia menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Dia menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian pergi dulu, aku akan menahannya. Aku akan menemukan kalian melalui giok jiwa. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dan kemudian tanpa berbicara omong kosong lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dan terlihat ada energi menakutkan di tangannya. Xiaoyan Gege, kami menunggumu di dunia baru. Ucap Sun Er dan Cailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi mata besar di depan mereka, bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dao, mereka merasa tidak berdaya dan jika tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiaoyan. Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Pada saat ini Cailin dan Sun Er dengan cepat berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Gu Yuan dan Zukun saling memandang. Pergi, teriak Xiaoyan, kemudian mereka terbang menuju pintu keluar. Pada tingkat Daudi, mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura. Itulah sebabnya Xiaoyan ingin Sun Er dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi? Hahaha. Setelah menunggu 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul. Bagaimana mungkin aku membiarkannya untuk pergi? Ucap mata besar itu. Pada saat yang sama, cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil yang besar. Itu mengejar Sun Er dan yang lainnya. Dia juga mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah mata itu. Sial, dia akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Ucap Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya. Setelah mengatakan itu, kecepatan mereka berempat meningkat secara ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan diblokir, Xiaoyan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kau bajingan, jika kau ingin menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Sementara mata raksasa itu tidak memperhatikan Xiaoyan.
Ketika yang dia ingin menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan menyerang serangan jiwanya dan mengenai mata raksasa itu secara langsung. "Angry Buddha Lotus Flame!" teriak Xiaoyan. Pada saat ini makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiaoyan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkan dia terdiam sesaat. Di tangannya ada api yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan aura mengerikan. "Pergi!" Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api Angry Buddha Lotus Flame untuk menghancurkan mata di depannya dengan sekuat tenaga. "Xiaoyan Gege, kami akan menunggumu. Jika kau mati, aku juga tidak akan hidup," ucap Sun Er dan yang lainnya melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan. Dan kemudian seluruh ruang bergema dengan suara Sun Er yang tampaknya lembut. Seketika semua kejadian ini terjadi secepat kilat. Xiaoyan menatap 4 orang yang menghilang di hadapannya dan langsung merasa lega dan bergumam pada dirinya sendiri. "Sun Er, Cailin, kalian harus menungguku dan aku pasti akan mencari kalian." Xiaoyan bukan orang yang bertele-tele dan segera mengendalikan teratai Angry Buddha Lotus Flame yang memancarkan kekuatan penghancur untuk menyerang mata besar di depannya. "Aku di sini untuk melihat siapa dirimu," ucap suara Xiaoyan bergema di lorong misterius ini. Pada saat ini teratai Angry Buddha Lotus Flame meledak ketika mereka mencapai matanya. "Manusia sialan, kaisar ini pasti akan membuatmu membayar harganya." Beberapa noda darah menyebar dari pupil mata besar itu. Di ruang yang sunyi, dia berteriak dengan keras. Sebelumnya makanan akhirnya sampai di mulutnya. Namun Xiaoyan membiarkan keempat orang itu pergi bagaimana dia tidak akan marah. Namun dia jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame. Pada saat ini mata raksasa itu tampak marah. Perlahan Xiaoyan melihat seluruh tubuh di belakang pupil mulai muncul. Xiaoyan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tidak tertandingi. Tubuhnya panjang ratusan kaki dan ekornya yang terjerat bergoyang. Dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiaoyan. Dan tanduk naga di dahinya yang patah. Dia seharusnya tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Naga ini memiliki kulit berwarna sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap. Jadi dia hanya bisa menunjukkan kepada semua orang sepasang mata. "Sialan! Beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku," ucap naga emas di depannya meraung. Dan dapat dilihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya sangat marah. "Kau harus menderita sampai mati," ucap naga emas meraung lagi kepada Xiaoyan dan menghembuskan nafas naga. Lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiaoyan. Berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? Pada saat ini 3000 guntur bergerak dalam sekejap. Dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api yang aneh. Xiaoyan jelas ingin melawan raksasa itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak berjuang keras, Xiaoyi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua nafas naga dalam satu tegukan. Dan kemudian berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Xiaoyi, sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika dilihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiaoyi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiaoyan. Tepat ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiaoyi, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, dahi naga itu menyala putih. Dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiaoyi seolah meminta bantuan Xiaoyi. Xiaoyi mengoceh padanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoyi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga.
Pada saat ini naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih terus melingkar dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiaoyan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Zukun. Sedangkan untuk sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiaoyan dengan sedikit rasa sakit. Sosok itu menatap Xiaoyan dengan kebencian dan ingin membunuhnya. Sial, mustahil. Bagaimana kau bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kau akan berhasil. Selama aku menelan beberapa daudi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Ucap sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kau lakukan, bukan? Ucap sosok hitam itu mengejek Xiaoyan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun kau masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kau menyerah? Mengapa kau harus melawan kami? Kau harus tahu itu dengan kekuatanmu. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau menyerah. Ucap sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Kau pikir aku bodoh? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Ucap sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa dengan keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu dan itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Ucap sosok hitam itu menunjukkan senyum yang jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yaohuo, tolong aku. Ucap sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu. Tetapi karena Raja Naga terkena teratai api Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan, lukanya tidak ringan dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiaoyan. Xiaoyi meminta bantuan, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Tetapi melihat Xiaoyi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiaoyi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiaoyan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan kaisar kuno. Jika terjadi kejadian tidak terduga, dalam pertempuran semacam ini di tingkat daudi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan daudi yang bisa berguna. Zhao Mao tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kau tidak mati. Sosok hitam itu menampar Raja Emas Naga dan Raja Emas Naga tertangkap basah dan rajanya. Sosok hitam itu menampar Raja Emas Naga dan dia langsung mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik fatal Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu menghalangi serangannya. Dia harus tahu bahwa ketika Xiaoyan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Daoqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Daoqi. Semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiaoyi. Dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiaoyi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sial, Sege reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Ucap sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiaoyi yang semakin menyilaukan. Dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiaoyan sepertinya mendengar emosi ketakutan. Hahaha, kotak api aneh di tangan Xiaoyan terbang ke arah Xiaoyi dengan momen tak terkendali.
Dan tubuh Xiaoyi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. Lari! Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Namun pada saat yang sama 22 warna seperti formasi besar menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik nafas di mulutnya dan pergi keluar. Dia bekerja sama dengan upaya Xiaoyi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidupku. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, aku akan memberikan pertanggungjawaban dengan menghancurkan tubuhmu. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari lapangan api berbeda yang terkutuk ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini gelombang menakutkan terbang menuju tubuh Raja Naga Emas. Jelas ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiaoyi dan Raja Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam ini. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Ucap sosok hitam itu ditelan oleh api sebelum dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Pada saat ini bagian dalam lorong itu terfragmentasi. Raja Naga Emas dan Xiaoyi sama-sama kehabisan nafasnya. Xiaoyan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini. Yao Huo, sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiaoyi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Namun Xiaoyi tidak menjawabnya. Seolah-olah mencoba mengingat sesuatu. Segera Xiaoyan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka pada saat ini pusaran sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya. Dan mereka memancarkan hisapan serakah, seolah-olah mereka ingin melahap Xiaoyan dan yang lainnya. Kenapa kau ada di sini? Xiaoyi jelas mengingat sesuatu dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh. Keluar dan berbicara denganmu secara detail. Ikuti aku, ucap Raja Naga Emas. Setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kampan yang rusak di depannya. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar. Dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi dan tubuh jiwanya semakin melemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, jiwanya langsung bersemayam di cincin nah di tangan Xiaoyan. Pada saat ini ruang di mana Xiaoyan dan yang lainnya runtuh seketika. Dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong batu. Dalam beberapa saat sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana tercium bau yang akrab. Ini, Xiaoyan menatap Raja Naga Emas dengan terkejut. Sudah 10.000 tahun, aku akhirnya kembali. Aku tidak tahu di mana kau berada. Tause, melihat gerbang kuno, Raja Naga Emas mau tidak mau bergumam dengan mata yang basah. Xiaoyi melihat ke pintu. Pada saat yang sama Xiaoyi melihat ke pintu sambil berpikir. Dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiaoyi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu, ucap Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang. Mengumumkan sesuatu di dekat gerbang. Dan rune misterius di dahi Xiaoyi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang. Gerbang terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Dan akan ada jawaban yang ingin kau ketahui, ucap Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiaoyan bingung dan berkata dengan cepat. Pada saat yang sama gerbang batu di depannya perlahan terbuka. Dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah. Tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti.
Apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan merasa bingung pada saat ini. Tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas berjalan perlahan. Xiaoyan melihat ke dalam Simon dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu kuno dan sederhana. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Terlihat seorang lelaki tua berjubah gelap. Dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa. Pada saat ini lelaki tua itu terlihat stabil dan damai. Tetapi aura kehancuran yang terpancar darinya cukup mencengangkan. Dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya, Xiaoyan telah melihat sosok ini beberapa kali. Dan warisannya datang dari orang di depannya. Pada saat ini Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah kaisar kuno Tause yang sebenarnya. Murid Xiaoyan memberi hormat pada senior. Ucap Xiaoyan memandang kaisar kuno Tause yang muncul lagi di depannya. Dan segera berkata dengan hormat dengan menangkupkan tangannya kepada sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena warisan Daudi Cave Mansion yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tause, tidak akan ada Xiaoyan hari ini. Xiaoyan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tause. Jadi masuk akal untuk memanggilnya seorang master. Kau anak yang cukup pintar. Xiao Jin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini. Hei, ucap Kaisar Tause memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela nafas tanpa henti. Kemarilah Xiaoyi, ucap Kaisar kuno Tause tersenyum pada 3 orang di depannya. Dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid. Xiaoyi juga berdiri di puncak Kaisar Tausegu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Tause. Ruang di depanmu adalah kuncup api. Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Duduklah dan aku akan berbicara denganmu perlahan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya mengikuti perintahnya. Dengan kedipan sosoknya dia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Daudi di benua Dauki akan dipadati oleh benua Dauki. Hanya dalam beberapa hari, sebanyak beberapa dekade perpindahan akan mencapai titik kritis. Dan kemudian kau harus meninggalkan benua Dauki dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah Kaisar kuno Tause memandang Xiaoyan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara. Aku juga merasakan hal ini. Tetapi mengapa kami berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika menurut apa yang Kaisar Tause katakan, mengapa ada di dalamnya lorong? Ada orang yang menyerang diri mereka sendiri. Bukankah seharusnya ada dunia untuk menarik orang lain? Kau benar-benar salah menyalahkannya. Ucap Kaisar Tause memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kau benar. Setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka. Tetapi saluran yang menghubungkan benua Dauki kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran, dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu. Jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tause berkata, Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh orang-orang yang memiliki kekuatan paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, orang-orang kuat sebelumnya akan bangun kembali atau mereka akan memberi tanda yang mereka pilih untuk dimiliki.
kekuatan pemain puncak, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini. Ucap Kaisar Tao Xie dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Ucap Xiaoyan menatap Xiaoye dengan tenang dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tetapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Nak, aku akan memberitahumu tentang perang 10.000 tahun yang lalu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.